Hai hai, halo semua. Nama saya Siti Nurlaila Sari. Saya mahasiswa STAI Yamisa Soreang semester 6. Nah, tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran fikih. Selamat menyaksikan ya. Halo, hai. Sudah pada hadir semuanya? Coba lihat dulu mana siswa yang hadir, ada berapa orang? Oke. Lumayan ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu walaupun tidak secara langsung ya. Sekarang minggu ini kita jadwal belajarnya daring. Sebelum kita ke pembelajaran, kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, oke. Dalam pertemuan minggu ini Ibu akan membahas materi tentang haji. Nah, nanti ketika Ibu menjelaskan materi, kalian cukup dengarkan saja, dengarkan, pahami, pokoknya ingat betul apa yang Ibu sampaikan. Karena nanti di akhir materi Ibu akan memberikan sesuatu, akan memberikan tugas kepada kalian. Makanya kalian harus simak dengan baik-baik. Kedengaran kan suara Ibu? Oke. Oh iya, KM jangan lupa di data siapa yang hadir ya. Nanti catatannya di storing ke Ibu. Oke, lanjut ya. Kita mulai ke materi. Nah, haji. Pernah kalian mendengar haji? Ada di sini orang tuanya yang udah naik haji? Alhamdulillah ya. Nah, haji itu apa sih Bu? Nah, haji secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab al-hajju, yang artinya menyengaja. Secara istilah, haji berarti secara sengaja, menyengaja mengunjungi Baitullah, rumah Allah di mana? Di Mekah. Dengan apa? Dengan niat melakukan ibadah semata-mata karena Allah. Kemudian sebelum kita bersiap melaksanakan haji, kita harus tahu syarat-syaratnya dulu. Apa sih syarat-syaratnya pengen naik haji? Kan? Jadi harus tahu dulu. Nah, kita belajar sama-sama sekarang. Ada yang namanya syarat wajib haji. Syarat wajib haji ada 4. Yang pertama, syarat wajib haji adalah Islam atau beragama Islam. Berarti yang agamanya selain Islam tidak diwajibkan untuk ibadah haji. Sholat juga kan kalau orang selain Islam tidak wajib, betul ya? Nah, kemudian yang kedua, berakal sehat. Berakal sehat berarti tidak apa? Tidak gila. Kalau orang gila wajib sholat nggak? Enggak kan? Wajib puasa? Enggak. Wajib zakat? Enggak. Berarti haji juga tidak wajib. Yang ketiga adalah syarat wajib haji itu adalah balig, bukan balik. Balig ya. Balig itu artinya mencapai dewasa. Berarti apa tanya? Berarti artinya sudah mencapai waktu dewasa. Berarti anak-anak tidak diwajibkan untuk haji. Kemudian yang terakhir adalah mampu. Nah, mampu di sini ada mampu secara fisik, mampu secara lahir, secara batin gitu ya, secara finansial. Nah, kalau misalkan kan ada uang gitu ya, sudah ada uang lebih atau ada uang yang cukup untuk melaksanakan haji, nah itu baru wajib untuk melaksanakan
haji. Setelah tahu syaratnya wajib haji, kemudian kita harus tahu dulu rukun haji. Apa saja sih yang harus dilakukan dalam ibadah haji? Bener gak? Karena kita kan kesana nggak mungkin cuma sekedar berangkat gitu ya, karena di sana kan kita harus melakukan tata caranya apa saja supaya kita menjadi haji yang mabrur atau haji yang diterima. Oke, rukun adalah segala sesuatu yang wajib yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Nah, jika tidak melakukannya maka hajinya tidak sah. Berarti kalau tidak sah gimana? Tidak sah berarti harus mengulangi tahun depan. Percuma ya, sia-sia jauh-jauh gitu ke sana kalau misalnya kita tidak melaksanakan rukun haji. Nah, ini harus tahu. Yang pertama apa saja, Bu? Yang pertama ada yang namanya ihram. Ihram itu apa? Ihram itu adalah niat mengerjakan haji dengan kita memakai pakaian ihram. Tahu kan pakaian ihram? Yang serba putih gitu kan? Serba putih, serba suci, serba bersih. Nah, itu yang dinamakan ihram. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua wukuf. Apa katanya? Wukuf. Wukuf itu adalah apa? Wukuf adalah berdiam diri di mana? Di padang Arfah. Karena berarti kita dengan melakukan berzikir, berdoa, pokoknya memuji, memahasucikan Allah. Kemudian yang ketiga ada yang namanya tawaf. Tahu tawaf? Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah. Berapa kali coba yang tahu? Ada yang tahu? Betul, mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Yang keempat ada yang namanya sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i adalah lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Berapa hitungannya? Masih sama, 7 kali. Kemudian yang kelima ada yang namanya tahallul. Apa tahallul? Tahallul adalah mencukur atau menggunting. Gunting apa, Bu? Menggunting baju, menggunting apa? Yang dimaksud di sini mencukur di sini adalah mencukur rambut. Bu, apakah harus dibotakin rambutnya? Enggak seperti itu ya. Mencukur rambut minimal sedikitnya 3 lembar. Kemudian yang keenam atau yang terakhir ada yang namanya tertib. Tertib itu maksudnya apa? Ya maksudnya kita melaksanakan ibadah hajinya dengan secara berurutan. Tidak kita tawaf dulu, tahallul dulu, enggak. Jadi harus berurutan dari awal. Materi terakhir yaitu hikmah dalam melaksanakan haji. Hikmah atau pelajaran yang bisa diambil setelah kita melakukan ibadah haji. Apa saja? Yang pertama, ibadah haji dapat menjadikan kita kembali kepada fitrah atau kembali suci seperti kita masih bayi. Kalau masih bayi kita gimana? Tidak mempunyai dosa, benar ya? Tidak mempunyai kesalahan. Nah, itu ketika kita melaksanakan haji jadi kita kembali suci, kembali bersih gitu. Kemudian yang kedua, melaksanakan haji merupakan ungkapan syukur atas nikmat harta dan kesehatan. Nah, tadi karena kita misalkan kita diberi harta yang lebih oleh Allah, kita ditunjuk menjadi orang yang mampu gitu kan. Nah, dengan cara bersyukur kepada Allah kita dengan melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang ketiga ada yang namanya menumbuhkan semangat persaudaraan Islamiyah. Kenapa menumbuhkan semangat? Karena di sana kita bertemu dengan orang penjuru dunia, di seluruh dunia kita berkumpul di sana. Di mana? Di Mekah atau di Baitullah. Kemudian yang terakhir, kita mampu membangkitkan semangat dalam ibadah kita yang sempurna.
dan ketundukan yang tiada henti kepada Allah. Nah, ibadah yang sempurna, karena maksudnya apa? Karena haji kan merupakan syarat, merupakan rukun Islam yang kelima, betul, yang terakhir. Otomatis kalau misalnya kita sudah melaksanakan ibadah haji, berarti kita merasa tenang, merasa bersyukur. Nah, ini sudah Ibu sampaikan semua. Sekarang tugas kalian adalah mencatat ulang atau meresum apa yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian tadi. Dicatat dalam kertas atau dalam buku kalian dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi kalau misalkan harus mencatat yang sesuai Ibu kan nggak inget gitu kan, lupa. Nah, sekarang sesuai bahasa kalian sendiri, jadi yang inget aja. Bebas, misalkan Bu, saya ingatnya cuman syarat wajib haji, cuman tahunya Islam misalkan, nggak apa-apa, seingatnya kalian aja gitu ya. Itu tugas kalian. Nanti kalau sudah beres difotokan, kemudian dikirim ke WA Ibu ya, masing-masing. Nanti Ibu masukkan ke nilai kalian. Oke, mengerti tugasnya? Jadi tugasnya apa tadi? Meresum apa yang sudah Ibu jelaskan. Yang tahu aja, yang ingat aja, seingat kalian apa aja. Nggak apa-apa sedikit juga, kemudian dengan bahasa kalian sendiri gitu. Supaya kalian lebih paham, lebih ingat lagi apa yang sudah dipelajari hari ini. Tidak ada yang ditanyakan? Kosma, mana Kosma? Hadir? Oke. Gitu ya Kosma. Nanti absennya didata, siapa yang hadir dikirim ke Ibu. Oke, baiklah. Sudah beberapa menit Ibu berbicara. Sudah jelas ya tugasnya ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, tugasnya mohon dikumpulkan nanti paling telat jam 6 sore ya, paling telat jam 6 sore. Kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan ini, supaya ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan ya dalam pembelajaran daring ini. Mungkin ada yang sinyalnya agak jelas gitu suaranya, tanyain aja ke teman-temannya ya. Oke, mungkin sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih ya yang sudah menonton. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. See you, bye bye.